Tes 1 2 3. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat kelak nanti. Malam hari ini kita akan melanjutkan tadarus kita surat Al-Baqarah. Kalau tidak salah kemarin sudah sampai keterangannya ya, 265. Ya, 264 kemarin keterangannya ya. Kalau bacanya tidak sampai kali kemarin. Ya. Berarti bacanya dari 260 berapa Pak Haji Muslimin? Atau mulai keterangan ini yang kita terangkan itu yang kita baca. Kemarin terakhir ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian. Itu terakhir kemarin. Ya. Ya kan? Nah, berarti sekarang yang kita baca 265. Ya, masalul ladzina. Itu ya. Ya, boleh ini kita baca satu lembar aja, enggak apa-apa. Ya, dari 265. Al-Baqarah 265. Kita awali dengan membaca ta'awudz. Yang masih bisa baca, yang tidak bisa dengarkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tasbitan min anfusihim kamathali jannah birabwatin asambaha wabilun fa'atat ukulahan di'fain fa in lam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nab tajri min tahtihal anhar lahu fiha min kullis samarati wa asambahul kibaru
walahu dzurriyyatun du'afa fa asambaha i'sarun fihi narun fataraqat kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tu'minu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratum minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Sudah ya, sudah satu lembar kayak ini, oh, belum? Sadaqallah. Di sini satu lembar. Indah. Ya, kemarin sudah berbicara orang yang berinfak tetapi kemudian infaknya batal, sedekahnya batal. Karena apa kemarin? Sudah sedekah, infak tapi tidak dapat pahala. Karena apa? Mana menyakiti, ya. Kemudian juga mengungkit ungkit. Nah, itu membatalkan apa? Sedekah kita, tidak dapat pahala, ya. Sayang, ya. Nah, sekarang kebalikannya. Wa masalu, dan perumpamaan nafkah, ya. Alladzina yunfikun, yaitu orang-orang yang mereka bersedekah, amwalahum, harta-harta mereka, ibtigho'a, dalam rangka mencari mardotillah, ridho Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'sisan, dan kepingin mewujudkan min anfusihim, dari diri mereka. Akhirnya kepingin, betul-betul kepingin pahala. Jadi kalau kita sedekah itu sebenarnya apa yang kita kepinginkan? Kita kok kepingin sedekah itu apa yang kita inginkan? Ya, kalau kita itu karena ini perintah Allah, mencari ridho Allah dan mengharap pahala, itulah yang harus hanya ada ketika kita sedekah. Jadi artinya kita keluar uang itu ada imbalannya, tidak sia-sia, ya. Walaupun barangnya tidak kelihatan, ya. Walaupun barangnya tidak kelihatan, kita itu kadang puas. Kita beli barang bagus, mahal, kita puas kan? Puas ya. Berapapun harganya, yang penting bagus, rasanya puas. Karena mendapatkan apa? Imbalan. Nah, sebenarnya ketika kita infak sedekah, masuk kota, memberi fakir miskin, itu juga terpikir dalam kita itu pahalanya banyak sekali. Ya, kan kemarin dilipatkan sampai berapa kemarin? 700, bahkan lebih. Nah, kalau ada hal itu dalam hati kita, itu berarti kita akan semangat sedekah itu. Semangat, kenapa? Ya karena kita keluar uang, tetapi ternyata uang ini tidak habis, bisa berkembang.
Ya, coba kita taruh di bank. Paling berapa persen? Kalau ada bunganya, itu pun tidak boleh diambil kan, karena riba kan, tidak boleh. Tapi ketika kita invest sedekah, itu bisa berapa persen berarti? Kalau 700 itu berapa persen berarti? 700% kan? 700%. 1 rupiah dilipatkan 700%. Nah, maka yang harus kita yakini ketika kita sedekah, oh ini kita akan mendapatkan apa? Balasan, dan ini uang tidak hilang, justru apa? Justru dilipat gandakan. Ya, dilipat gandakan. Maka di sini wa masalu, dan perumpamaan alladzina, orang-orang yunfikuna yang mereka berinfak amwalahum, harta mereka, ibtigho'a, yaitu dalam rangka untuk mencari mardotillah, ridho Allah subhanahu wa ta'ala, wa tasbitan min anfusihim, dan mereka kepengen mendapatkan, mewujudkan pahala tersebut. Bikhilafil munafikin, berbeda dengan orang-orang munafik. Orang munafik itu dia nyumbang sedekah, itu tidak yakin dapat pahala. Ya, tidak yakin. Karena memang orang munafik itu tidak yakin dengan akhirat. Orang munafik itu tidak yakin dapat pahala. Nah, kenapa ada orang munafik kemudian sedekah atau infak? Kalau tidak dapat apa-apa, ya kalau kita kan kalau mau infak tidak dapat apa-apa, ya sudah tidak usah infak kan. Infak tidak dapat pahala. Coba mau tidak kita? Kita infak sedekah tidak ada pahalanya. Ya mending apa? Dibuat beli apa gorengan, buat apa mending ya kan gitu. Karena apa? Kalau itu tidak ada pahalanya. Coba kalau tidak ada pahalanya kan buang sia-sia kan? Sia-sia. Nah, orang munafik itu seperti itu. Ketika mereka infak sedekah, mereka itu tidak ada yakin nanti dapat pahala. Tapi kenapa mereka rajin infak sedekah? Karena apa? Karena ingin dipuji. Itulah orang munafik. Makanya orang munafik itu ibaratnya kan kemarin apa? Nah, nanti ada ibaratnya ya, nanti orang munafik sedekah itu seperti apa sebenarnya? Ya, berbeda dengan orang-orang munafik yang mereka itu tidak mengharap pahala karena keingkaran mereka. Jadi orang munafik itu memang orang tidak beriman. Mereka sholat pun juga apa? Sholat pun juga bukan untuk mendapatkan pahala, tapi supaya dilihat orang. Makanya kan hadisnya apa? Sholat yang berat bagi munafik itu sholat apa? Subuh dan isya. Kenapa? Karena saat itu tidak banyak orang melihat. Karena zaman dulu tidak ada listrik, ya kan? Tidak ada petromak. Jadi subuh ya masih gelap, isya juga gelap. Maka berat bagi mereka. Kenapa harus sholat? Tidak ada orang lihat saya. Nah, ya kan? Nah, sekarang beda, subuh juga terang ya. Subuh juga terang juga. Jadi orang munafik ada juga yang subuh juga. Ya. Iya memang dia lakukan, tapi kan berat juga kan, berat. Nah, berat. Ya. Nah, orang yang berinfak tadi karena iman dan mengharap pahala, seperti apa? Kama sali jannatin, seperti sebuah kebun. Ya. Seperti sebuah apa? Kebun. Birobwatin, yaitu kebun itu di tempat yang tinggi. Nah, di kebun di tempat yang tinggi. Ya. Asobah wabilun, kemudian kebun tadi kena hujan. Ya, kena hujan deras. Nah, apa? Fa'atat ukulaha. Maka kemudian apa? Kebun-kebun tadi tanamannya mengeluarkan buah. Di'fa ini 2 kali lebih banyak, ya, dibanding dengan apa? Dengan kebun-kebun yang tidak disiram. Coba kalau kita lihat kebun yang rajin disiram dengan kebun yang nyiramnya seminggu sekali, nanti buahnya beda atau tidak? Beda ya, beda.
Ini perumpamaannya. Fa'il lam tusibha, dan kebun itu ketika dia itu tidak disirami dengan hujan yang deras, fatol, cuma sedikit saja, ya, itu sudah mencukupi. Karena apa? Karena kebun itu tinggi. Nah, biasanya kan kalau perairan, kalau daerah yang tinggi airnya di atas itu masih kebagian banyak, tapi bagian bawah-bawah ini sudah tidak dapat air. Maka kalau kebun yang di atas itu hilir atau hulu? Saya masih bingung, kadang-kadang terbalik antara yang atas dan bawah itu. Hulu yang di atas, hulu di atas, hilir di bawah ya. Hilir. Oh, berarti bawah ya, hilir itu bawah, hulu di atas. Nah, ini gambarannya seperti kebun. Kebun itu tempatnya tinggi. Sehingga kalau kena hujan itu apa? Banyak menyerap hujan. Toh kalau tidak hujan deras sedikit pun dia tetap tetap berbuah ya, karena di tempatnya yang tinggi. Ya. Fakadzalika, seperti itulah nafaqat mandukir, yaitu sedekahnya orang-orang yang disebutkan di atas tadi. Ya, tazaku indallah, maka sedekah mereka itu berkembang di sisi Allah. Kathurat, menjadi banyak, baik air yang nyirami itu banyak ataupun kolat maupun sedikit. Yang penting ikhlas. Jadi kalau kita nyumbang sedekah ikhlas, itu bukan hanya dilipat gandakan, tapi akan tumbuh seperti pohon yang disiram. Pohon kalau disiram nanti akan tumbuh kemudian berbuah. Itu gambaran orang yang sedekah dengan ikhlas. Jadi uang tadi 1.000 itu berkembang seperti pohon tadi, yang kalau sudah berkembang-kembang akan mengeluarkan buahnya. Itu kalau ikhlas. Makanya walaupun amalnya sedekahnya sedikit ataupun banyak, tetap akan berkembang. Yang mudahnya lah kita punya pohon rambutan 1, tapi dirawat terus. Lama-lama akan berbuah. Apalagi kalau kita punya 10, dirawat, disiram-siram, nanti juga akan berbuah. Itu kalau sedekahnya ikhlas. Jadi kalau kita sedekah ikhlas tadi, mencari ridho Allah, itu begitu hari ini sedekah, itu tumbuh terus. Tumbuh terus. Ya. Sampai kapan tumbuhnya? Ya pokoknya tumbuh terus ya. Makanya nanti sampai dilipatkan 1 dilipatkan 700 bahkan lebih. Itu gambaran mudahnya. Ya, tapi kalau orang yang sedekah tapi tidak ikhlas tadi, seperti kemarin, seperti ada sebuah batu yang licin, ya, batu yang licin, terus di atasnya ada pasir. Sudah batunya licin, ditaruh pasir, kira-kira gimana? Akan meleset gitu kan. Setelah itu nanti kena hujan, bersih lagi, tidak ada pasirnya. Ini gambarannya orang yang infak karena ria, sedekah karena ria itu seperti itu. Sudah infak sedekah, tapi hilang. Tapi kalau orang yang beriman tadi, dia sedekah ikhlas lillahi ta'ala, mencari Allah subhanahu wa ta'ala, itu seperti pohon yang disiram. Baik nyiramnya sedikit atau banyak, tetap akan tumbuh. Ya, seperti itu. Ini ayat yang pertama ya. Wallahu, dan Allah bima ta'malun, terhadap apa yang kalian lakukan, basirun, yaitu melihat, fayujazikum, dan Allah akan membalas kalian. Berapapun yang kita infakkan, sedekahkan, Allah tahu. Kita kan kalau ada kotak keliling gimana?
Uang kan dilipat-lipat kan. Dilipat sampai kecil dimasukkan. Nah, tetangga kan tidak tahu berapa ini, masukkan berapa, masukkan warnanya hijau atau merah kan tidak tahu, ya kan? Nah Allah itu maha tahu dan akan membalas, tidak mungkin keliru, ya, tidak mungkin keliru. Kalau kita kan keliru, orang ini sedekah semua, kotak muter, terus dibuka. Nah, saya tidak tahu Pak Undoyo itu masukkan yang biru atau merah, tidak tahu, atau yang 1000-an saya tidak tahu, ya, udah dicampur kan? Nah, Allah itu maha tahu, maksudnya gini. Wallahu bima ta'malun, dan Allah itu mengetahui apa yang kalian lakukan. Allah melihat. Kamu infak berapa, sedekah berapa itu Allah melihat dan akan dibalas. Kalau ikhlas itu akan tumbuh tadi. Tumbuh terus. Ya, kalau diungkit-ungkit gimana tadi? Nah, tadinya tumbuh kan, diungkit-ungkit. Nah, mati sudah. Layu kering, ya sudah. Kenapa? Diungkit-ungkit kemarin itu. Maka supaya tanaman itu bisa tumbuh berkembang, sedekah kita jangan diungkit-ungkit. Ya. Mengungkit sedekah itu boleh ya? Tidak boleh. Kecuali terhadap 2 orang. Kemarin masih ingat siapa? Mengungkit-ungkit pemberian itu tidak boleh. Tapi 2 orang ini boleh. Pertama, orang tua kepada anaknya itu boleh. Orang tua mengungkit-ungkit pemberian kepada anaknya, itu boleh. Guru kepada siapa? Muridnya, ini enggak boleh. Ya. Ya, kita lanjutkan. Ayawattu, apakah ingin ya, ahadukum, salah seorang di antara kalian, antakuna, memiliki jannatun, sebuah kebun. Nah, ini pertanyaan nih. Apakah salah seorang di antara kalian kepingin sebuah kebun? Nah, ini pertanyaan. Ya, kalau ditawari mesti mau ya, kita semua mau. Ya. Kebun. Min nahilin, yaitu berupa korma. Kebun isinya apa? Pohon korma. Wa anabin, anggur. Kemudian apa? Tajri min tahtiyal anhar, mengalir di kebun tadi sungai. Kepengen kan kita seperti itu ya, punya kebun, ada sungainya di tengahnya, kan? Nah, itu kan biasanya keinginan orang-orang tua yang sudah pensiun kan. Pensiun itu kepengen tenang, punya kebun, ya kan? Buah-buahnya banyak, ada sungainya, sudah. Ya, apalagi ini gambaran orang-orang Arab, padang pasir, tidak ada sungai, ya kan? Itu kan sesuatu yang sangat diidam-idamkan. Maka orang yang kaya dulu itu, kalau punya kebun itu ada sungainya. Hah? Sungainya. Maka di surga nanti gambarannya juga seperti itu. Kebun tapi ada sungai. Kebun tidak ada airnya juga susah juga kan. Banyak orang tamigasi itu akhirnya pulang kampung. Kenapa? Ya tanahnya tidak subur, ya kan. Nah, ada sungainya tapi meluap, banjir terus ya. Tidak bisa ditanami airnya kan. Nah ini, apakah salah seorang di antara kalian kepingin mempunyai sebuah kebun, baik itu kebun korma atau anggur, ya, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, ada buahnya kemudian. Mingkuli samarot, yaitu dari buah-buah. Jadi buah-buahnya macam-macam. Ya. Tenang nih kalau sudah hidup di kebun, ada buah itu tenang ya. Mau makan apa aja, rambutan ada, durian ada, oh itu senang. Ayam, nah. Itu. Kemudian apa? Setelah punya kebun tadi, apa? Asobahul kibar. Ternyata kemudian dia sudah menjadi tua renta. Ya, sudah punya kebun, buah-buahnya ada, tapi apa? Ternyata dia kemudian tua, ya, tua dan lemah, hanya lemah dia, ya, lemah untuk apa ya? Untuk bekerja. Ya.
Harusnya kebun itu produktif, karena sudah tua, sudah lemah, ya sudah tidak menghasilkan. Ya. Walahu dzurriyyatun, sementara dia masih punya anak banyak, punya tanggungan. Gimana? Du'afa, yang mereka itu masih lemah, masih kecil-kecil. Ya. Ini gambaran ya, gambaran ada orang punya kebun, ya kan, macam-macam, tapi ternyata dia kemudian sudah tua, akhirnya tidak kuat kerja, sementara tanggungannya masih anak-anak masih kecil, gitu ya. Ya, auladun sigorun, nah, mereka belum bisa bantu, ya. Fa asabah isharun, maka kemudian tiba-tiba datang angin, ya, angin yang sangat kencang. Fihi narun fahtaraqat, kemudian apa? Kemudian kebun tadi terbakar. Kalau yang namanya sudah kebakaran, kalau di sini kan jarang ya. Kalau di Jawa itu kalau musim kemarau itu banyak kebakaran ya. Gunung-gunung itu banyak kebakaran kalau kemarau itu. Panas kan, saking panasnya mungkin kemudian gesekan rumput-rumput atau jadi api itu dibakar. Ya. Ya. Buka lahan ya, buka lahan dibakar. Kemudian apa? Kebun tadi fahtaraka terbakar. Ya, faqadafa ahwaja, maka nilai kemudian hilanglah, habislah apa yang ia butuhkan. Jadi sudah buah-buahnya tidak ada. Tadi anggurnya, kemudian kormanya harusnya bisa untuk makan, karena kebakar hanya sudah hilang. Ya, sorun. Ya. Wahaza tamsil, inilah perumpamaan lina fakotil al-murai, yaitu apa? Yaitu orang yang bersedekah karena ria. Jadi orang yang bersedekah karena ria atau karena mengungkit-ungkit tadi, itu seperti tadi, dia sudah punya kebun, ya kan? Dia punya kebun, ternyata dia sudah lemah juga, sementara masih punya tanggungan, anak-anak yang harus diberi kasih makan, dibiayai. Belum itu lagi, terus kemudian terjadi angin sehingga kebunnya terbakar. Hanya apa yang bisa dilakukan orang seperti itu? Ya, itu gambaran orang yang ketika dia sedekah di dunia itu mana mengungkit-ungkit, menyakiti, atau orang apa? Orang munafik ria, nanti ketika di akhirat seperti itu kondisinya. Dia tenger-tenger. Apa tenger-tenger? Ya, bahasanya apa? Tenger-tenger tuh. Misal tuh getun ya. Misal getun. Kalau apa? Tenger-tenger tuh apa? Nggak bisa ngomong ya. Apa bahasanya itu? Yang pas apa kalau tenger-tenger bahasa Indonesianya? Ya, kalau ya tenger-tenger tuh bisa dirasakan ya. Seakan-akan tidak percaya apa yang terjadi gitu kan. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sudah tidak mampu berbuat apa-apa itu. Apa-apa bahasa Indonesianya apa? Hah? Nah, seperti itu. Ya. Jadi dia itu sudah tidak bisa makan, kebunnya hancur, tanggungannya masih, anak-anak masih kecil. Enggak, apa yang bisa, tidak ada yang dilakukan. Kebun sudah terbakar. Sementara dia sudah tua juga. Anak-anaknya nangis. Itu kondisi orang yang sedekah apa? Kemudian mengungkit-ungkit, nanti di akhirat seperti itu. Dia mengharap pahala sedekah tadi mana, ternyata sudah hilang. Terbakar tadi. Kormanya sudah terbakar, kebunnya terbakar. Sementara dia butuh. Ya, dia butuh. Kalau kita butuh sendiri mungkin masih tahan ya dalam dunia ini. Saya lapar tuh masih tahan. Tapi kalau anak-anaknya lapar, ini sudah tambah beban lagi. Jadi bebannya nanti 2 kali lipat. Orang yang sedekah ria, orang yang sedekah mengungkit-ungkit, menyakiti yang diberi, itu seperti itu kondisinya. Saat itu dia butuh, tapi ternyata apa? Hilang semua. Ya, hilang semua. Seperti gambarannya Al-Quran menggambarkan seperti itu. Ya. Ibnu Abbas mengatakan, nah ini ada penafsiran Ibnu Abbas ya.
Huwa adalah rajulun seorang laki-laki amila bi taat, yaitu orang yang beramal ketaatan. Nah, jadi ini gambar kalau Ibnu Abbas menafsirkan ini itu adalah seperti seorang laki-laki yang dia itu melakukan ketaatan. Ketaatan. Kemudian apa? Summa bu'itsu lahu syaiton, setan giring dia, menyesatkan dia. Akhirnya apa? Dia melakukan perbuatan maksiat. Ya, sampai kemudian apa? Kemudian terbakarlah amal-amal soleh tadi. Ya, seperti itu. Atau gambarnya seperti itu. Ada orang yang taat beribadah, tapi dibujuk setan. Akhirnya dia melakukan perbuatan maksiat, kemudian mati. Maka maksiat tadi apa? Menghilangkan, menghapuskan kebaikan-kebaikan amal soleh tadi. Gambarannya seperti itu. Kadzalika begitulah kama bayyana ma dzukira, seperti apa yang telah disebutkan. Yubayyinullahu lakum, Allah menerangkan kepada kalian al-ayati, ayat-ayat tanda-tanda, la'allakum tatafakkarun, supaya kalian berfikir. Ya, fatak tabirun, hendaklah kalian mengambil pelajaran. Jadi apa? Ya, sedekah, tapi jangan menyakiti mana wal adza, sedekah yang ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti seperti pohon yang terus tumbuh nanti mengeluarkan buah. Ketika kita mati di sana sudah tinggal panen. Buahnya sudah ada, berbuah. Gitu ya. Ini manfaat sedekah. Jadi manfaat sedekah itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Kita sedekah itu bukan untuk dia, tapi untuk kita sendiri. Itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, anfiku, infakkanlah. Zaku hanya sedekah, berzakatlah. Berarti ini apa? Ini sedekah yang wajib. Sedekah yang wajib itu zakat. Selain zakat berarti sedekah sunnah. Yang wajib itu zakat. Setahun sekali zakat fitrah. Ya. Kalau yang punya harta nanti zakat mal, itu yang wajib. Ya. Zakat mall. Ya. Apa? Kalau sudah sampai nisab ya wajib. Ya zakat perniagaan masuk, ya zakat perniagaan, pertanian itu kalau sudah nisab menjadi wajib. Zakat itu menjadi wajib ketika sudah terpenuhi 2 syarat kan, nisab dan haul. Haul itu 1 tahun. Nisab itu ya setara 85 gram kalau emas, perak, uang, ya kan? Kalau buah-buahan ya beda, pertanian kan 5 wasak atau berapa tuh kalau pertanian kan? Kalau kambing kan beda, onta beda, sapi beda, ya kan? Dulu pernah dibahas, tapi lupa. Nanti kita ulang lagi. Ya. Ya wakaf itu juga masuk sedekah ya, tapi sedekah itu kan lebih umum. Ya berkembang. Ya kita sedekah itu sudah pahala. Dipakai lebih pahala lagi kan? Iya. Sedekah itu sudah pahala. Dengan sedekah dipakai atau tidak pahala. Nanti kalau dipakai berarti ada tambahan pahala lagi karena pemakaian tersebut. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, anfiku, bersedekahlah, aizaku maksudnya berzakatlah. Min thayyibat, dari yang baik-baik. Maka sabtum, apa yang kalian usahakan, minal mal, dari harta. Berarti sedekah harta, sedekah uang yang kita usahakan, tapi dari yang jalan yang halal. Ya, kita kerja sudah sampai nisab 85 gram emas, kemudian setahun, nah maka sudah keluar zakatnya. Ya.
Wa min thayyibat, dan dari yang baik ma akhrajna lakum minal ardi, dari apa yang kami keluarkan untukmu dari bumi. Nah, yang dikeluarkan dari bumi apa? Ya tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, ya kan, padi, kurma, jagung. Nah, itu juga yang baik-baik keluarkan zakatnya. Kalau zakat harta itu 85 gram dan 1 tahun. Tapi kalau zakat apa tadi? Pertanian itu tidak harus 1 tahun, perpanen ya. Perpanen mencapai 1 nisab, keluar zakatnya. Yaitu minal hubub wasimar, yaitu dari biji-bijian dan buah. Wala tayammamu, dan jangan kalian itu bermaksud al-khabis, mengeluarkan zakat itu yang jelek. Jadi kalau zakat itu yang baik, jangan yang buruk. Ya, ini ada larangan ya, minhu ay al-malkur tunfikun, kalian infakan di dalam zakat. Ya, apa itu yang jelek itu? Tayamamu, kalian bermaksud, walastum bi akhirihi, yang kalian sendiri aja tidak mau kalau ngambil itu. Ya, misalnya beras, dia sudah panen beras, panen padi sampai nisab, ternyata hasilnya jelek, ya kan? Kemudian dia sudah wajib zakat. Maka jangan yang dikasihkan zakat itu yang jelek, yang kalian aja masa enggak mau, gitu loh. Ya, barang yang tidak bagus. Ya, untuk Allah itu yang bagus. Ya. Ya. Zakat padi itu nanti ada kalau yang diairi air hujan tanpa pengairan itu zakatnya berapa persen? 5 atau 10? Karena tidak perlu modal. Kalau tidak perlu modal itu zakatnya lebih banyak, karena tidak ada modal. Berarti kalau misalnya perkebunan kan tidak ada, misalnya tidak ada modal ya, cuman nanam, air datang sendiri dan sebagainya, tidak ada modal, maka zakatnya lebih besar. Tapi kalau ada biaya pengeluaran seperti air, dia harus beli air, harus sewa alat-alat dan sebagainya. Nah, obat-obatan pun kalau tidak kasih obat tidak buah juga ya, tidak buah. Ya wallahi mungkin bisa masuk situ juga. Maka zakatnya nanti lebih sedikit. Zakatnya lebih sedikit karena apa? Ada biaya-biaya. Nah, istilahnya kalau tidak ada biaya zakatnya 10%. Kalau ada biaya 5%, gitu. Karena terpotong biaya-biaya tadi. Maka zakatnya lebih sedikit. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin nanti kalau pas bab zakat kembali. Ya, jadi barang yang jelek itu apa? Barang yang jelek aja, yang kita aja tidak mau sudah. Ya, kok itu mau diberikan kepada Allah. Wa'lamu, ketahuilah anallah, sepunya Allah ghaniyun, itu maha kaya, an nafaqatikum, dari sedekah kalian. Jadi Allah itu maha kaya, tidak butuh sedekah kita. Justru yang butuh itu kita. Allah itu maha kaya. Justru kita yang butuh sedekah untuk apa? Untuk kita nanti di akhirat. Ya. Nah, kalau kita tidak sedekah di dunia, nanti begitu kita mati, kita tidak dapat apa-apa. Ya, tapi kalau dia sedekah tadi, itu kita mati, otomatis harta-harta kita sudah berkembang. Ya. Jadi enak, kita investasi. Sudah ada yang ngelola, berkembang. Kita tinggal ongkang-ongkang, yang penting kita kerja, ya kan, kerja tidur. Tapi kalau rajin sedekah, itu ibarat uang kita sudah masuk ke pabrik, sudah apa? Dikembangkan, diputar-putar, hasilnya banyak. Tapi kapan kita akan bertemu dengan uang kita? Kalau kita sudah mati, baru ketemu. Kalau belum mati berarti apa?
Nambah terus saja, nambah terus, ya. Nambah modal terus, ya kan? Invest terus kita, mumpung masih diberi kesempatan hidup. Makanya kan hadis dari Rasul kan, seandainya kiamat itu tinggal 1 hari dan kamu masih sempat menanam 1 pohon, tanam, kan begitu hadisnya. Tanam, walaupun pohon besok kiamat sekarang nanam langsung berbuah, kan enggak. Buahnya mungkin 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun berbuah. Tapi besok kiamat kita sempat tanam hari ini. Nah, kiamat itu kan kapan? Nah, ketika kita mati itu kan berarti kiamat kita sudah. Ya kan? Kita mati berarti apa? Kiamat kita itu sudah. Karena hari akhirat itu dimulai kapan? Ketika kita mati, itulah kita sudah masuk hari akhirat. Tidak harus nunggu apa? Hancur bumi, tidak perlu. Karena begitu mati, kita masuk ke alam akhirat sudah. Begitu kita mati, itu sudah kiamat bagi kita sudah. Kan tidak bisa kembali kan? Tidak bisa kembali. Makanya seperti itulah. Artinya kita itu masih sempat untuk beramal walaupun besok itu meninggal dunia, sampai seperti itu. Karena manfaat sekali. Ya kalau nanam sekarang itu kan siapa yang menikmati hasilnya? Kan tidak ada kalau besok kiamat. Ya kan? Nanam pohon hari ini begini, tanam. Besok kiamat, siapa yang mau menikmati hasil buahnya? Tidak ada. Ya. Niat terus ya. Kapan beraksinya? Ya, pokoknya niat ya. Ya, itu namanya. Kalau orang itu ada sedekah di sana di mana juga, mungkin dia mengungkit di salah satu tempat aja. Ya. Ya, yang diungkit aja yang batal kan, yang diungkit. Oke. Wa alamu ketahuilah Allah sungguhnya Allah ghaniyun maha kaya. Makanya Allah maha kaya, melipat gandakan menjadi 700 itu karena Allah kaya. Kan begitu. Hamidun, maha terpuji terhadap segala sesuatu. Isa, masih berapa menit? 1 ayat ya sekalian ya. Asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan menjanjikan kepada kalian kefakiran. Yukhawifukum in tasaddaqtum. Dia akan menakuti kalian ketika kalian ingin bersedekah. Nah, betul. Kita ingin sedekah, setan datang nih. Baik, janganlah besok aja. Oh, jangan. Nah, itu setan sudah datang. Ini ada barang murah loh. Nah, gitu. Nggak jadi. Jadi pokoknya ketika kita mau sedekah, setan datang. Coba pikir aja lah. Kalau kita mau sedekah, ada enggak pikiran-pikiran yang lain? Kalau ada, itu setan. Kalau sampai kita enggak jadi, ya sudah, berarti kita kalah. Nah, setannya menang. Jadi ayat mengatakan, asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan itu menjanjikan kefakiran. Pokoknya setiap kita mau keluarkan uang, setan di pikiran itu ke sini datang. Ya. Itu. Wallahu ya'idukum wa ya'murukum bil fasa, dan setan merintahkan kepada kamu kepada kefasikan, yaitu apa? Kikir tadi. Jadi yang bikin kita pelit kikir itu siapa? Setan. Ya, bil fasa, dan enggan membayar zakat. Wallahu, sementara Allah ya'idukum menjanjikan kalian kepada apa? Kepada kalian dengan infak tadi maghfirah, ampunan. Ya, minhu. Jadi ketika kita itu sedekah, nah, itu kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, diampuni. Wa fadlan, dan keutamaan berupa rizki. Ya. Rizki. Khalafan minhu. Allah akan memberi rizki sebagai ganti rizki yang kamu keluarkan. Ini Allah menjanjikan. Kalau kita sedekah dapat ampunan.
Yang kedua apa? Allah akan ganti apa yang kita keluarkan. Makanya tidak ada orang miskin karena sedekah itu tidak ada. Coba, orang miskin karena sedekah itu tidak ada. Justru ketika miskin mungkin dia sedekahnya kurang. Ya kan? Iya. Tidak ada orang sedekah itu miskin. Karena Rasulullah sendiri mengatakan Allah yang menjanjikan. Allah akan mengganti. Mana qasat shadaqatun min mal. Harta tidak akan berkurang karena sedekah. Cuman setan tadi punya uang 1 juta. Kalau untuk sedekah nanti kurang nih. Setan kan begitu. Nah, akhirnya tidak jadi sedekah. Walaupun nanti tetap habis juga uangnya. Tapi kalau kita sedekah lillahi ta'ala, Allah akan ganti. Dari arah jalan yang tidak disangka. Maka jangan pelit. Jangan bakhil. Orang bakhil itu malah akan menjadi miskin. Ya. Wallahu wasi'un, dan Allah itu maha luas keutamaannya, alimun maha mengetahui bil munfaq, apa yang kalian infakkan. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.